Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Putri Auliarniati dari kelas MTJ 3.1, notar 2302102. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan simpang prioritas, simpang bersinyal, public transport, dan pedestrian menggunakan aplikasi PTP Visim tahun 2025. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan, yakni membuka aplikasi PTP Visim. Pada tampilan layar pertama dari PT Vision sendiri ya ini seperti ini, di mana kita harus mengklik X pada bagian kanan atas sehingga muncul eh, peta pada aplikasi PT Vision ini. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan yakni mengimport background image apabila kalian ingin membuat peta inputan dari luar, yakni menggunakan import JPEG atau import OpenStreetMap, atau bisa juga kalian menggunakan eh, Google Maps sebagai dasar peta dari pembuatan simpang yang akan kalian buat. Yakni jika menggunakan background image, kalian bisa men-set scale, kemudian mengklik kanan pada background image, kemudian kalian bisa membuat garis menjadi garis acuan skala pada peta yang kalian miliki, kemudian kalian memasukkan ukurannya. Kemudian kalian bisa mengklik background image ini, kemudian mengunci agar background kalian tidak kemana-mana. Namun, pada video tutorial kali ini, saya menggunakan peta langsung dari PTP Visim tahun 2025 ini. Yakni dengan cara kalian menginput lokasi simpang yang ingin kalian buat. Di sini saya menggunakan lokasi Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mungkin kalian bisa men-search simpang yang ingin kalian gunakan. Saya menggunakan simpang 4 Pilang Kota Probolinggo seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yakni pergi ke base data, kemudian ubah network setting, mengubah traffic regulation-nya menjadi left hand traffic disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yakni pengemudi terletak pada bagian kiri. Namun kalian bisa menggunakan eh, sesuai habit dengan kendaraan di negara yang akan kalian buat simpangnya. Kemudian langkah selanjutnya yakni klik kiri pada network objects pada links, kemudian klik kanan pada peta, kita bisa add new links. Di sini kita membuat simpang eh, mayor dan juga minor. Di sini pada simpang utara dan juga selatan, saya membuat eh, kaki simpang minor, kemudian pada timur dan juga barat, saya membuat kaki simpang mayor, di mana sebagai pembedanya, yakni pada ukuran lebar jalan. Pada simpang mayor, saya membuat ukuran 3,5 dengan 2 lajur, seperti ini. Dan kalian bisa menarik garis links dari kaki simpang ini. Kalian bisa mengklik Generate SP Line, memasukkan 20 sesuai dengan lebar jalan, kemudian kalian klik jalan yang kalian buat, kemudian Generate Opposite Direction. Di sini berguna untuk membuat arus kebalikan dari jalan yang sudah kalian buat tadi. Kita lakukan hal yang sama pada keempat simpang. Kita klik kanan Add New Links, tetap 3,5 untuk simpang mayor, kemudian kita tarik garis. Kemudian kita pencet Generate SP Line, kita masukkan di sini saya 20. Kemudian klik kanan Generate Opposite Direction. Oke, seperti ini. Kita dekatkan lagi. Kemudian pada utara dan juga selatan, ini merupakan simpang minor. Saya membuat new links sebesar 20, 30. Seperti ini. Kemudian oke.
Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi laju dari kondisi real pembuatan jalan. Kita klik kanan, generate SP line, kemudian kita generate opposite direction, oke, ini sudah. Kemudian kita buat pada kaki simpang selatan. Kita klik kanan, generate SP line 20. Kemudian kita klik kanan, generate opposite direction. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yakni membuat links garis penghubung antara kaki simpang satu dan kaki simpang lainnya. Caranya yakni dengan CTRL, klik kanan, kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian untuk membuat garis lengkungnya kita masukkan di sini 8. Kita lakukan hal yang sama pada ketiga simpang. Kita hubungkan. Oke, 8. Kemudian kanan 8. Kemudian pada kaki simpang utara sorry, jika tidak bisa, kita bisa zoom lagi agak mungkin. Tapi kan untuk intermediate points-nya yakni 8. Kita tarik lurus, kita tarik ke kanan. Kemudian kita lanjut ke simpang dari barat, dari timur 8, kemudian juga, kemudian lurus, oke. Kemudian dari arah selatan. Sehingga sudah terhubung antara kaki simpang satu dengan kaki simpang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan yakni pergi ke base data, kemudian kita ke 2D 3D models. Di sini belum ada terinput motorcycle. Jadi tugas kita di sini ialah menambahkan motorcycle. Kita cari pada eh, file vsim dari bawaan vsim itu sendiri. Kita jadi 3D models. Di sini kita pilih vehicles, kemudian road. Kemudian kita cari di sini Yamaha atau skuter. Nah, ini kalian bisa memilih antara motor bike Yamaha atau skuter elektrik. Di sini saya memilih motor bike Yamaha. Kemudian open. Di sini kita bisa memilih warna dari eh, pengemudi ataupun
kendaraan itu sendiri. Sini kita adjust warna sesuai yang kita mau. Oke, kemudian oke. Kemudian kita rename di sini M3. Kita pastikan untuk file training model di Windows kanannya motor baik yang mana benar. Kemudian kita bisa ke dan setelah itu kita ke vehicle types. Vehicle types kita input ada tanda plus di sini, kita input MC. Name MC. Car kita ganti bike. Untuk kategori bike, ini vehicle modelnya motorcycle. Kemudian kita ubah semua di function and distribution-nya menjadi bike. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke vehicle classes. Vehicle classes kita tambah juga, kita rename menjadi MC. Motorcycle. Kita ubah menjadi MC, vehicle type-nya. Oke. Kemudian kita pastikan pada window kanan. Kemudian setelah itu kita ke vehicle input. Kita klik kanan, kita show list. Di sini kita membuat pada masing-masing ujung pendekat simpang. Kita klik kanan. CTRL klik kanan. Ini kita beri nama. Kemudian searah jarum jam kita lanjut ke sisi timur. Untuk masuk pendekat masuk ya. Klik kanan CTRL kanan, kita ubah menjadi timur. Kemudian pada selatan udah pendekat masuk, kita CTRL klik kanan. Kemudian kita jadi selatan. Kemudian pada sisi barat, klik kanan, pada pendekat masuk, kita klik kanan. Kemudian kita rename menjadi barat. Nah, setelah itu kita pergi ke vehicle routes, ke kiri vehicle routes, kita klik kanan dari arah utara. Klik kanan, kemudian kita input rute kendaraannya yang bisa dilalui dari arah utara. Kemudian kita escape, kita klik vehicle route lagi, kita klik kanan pada pendekat lainnya, klik kanan, terus juga kiri. Oke, kemudian pada pendekat sisi selatan juga lakukan yang sama. Oke, kita klik kanan. Kita klik kanan. Dan juga kiri. Setelah itu, kita input lagi untuk sisi sebelah barat. Klik kanan, CTRL, kemudian kiri, lurus, dan juga kanan. Oke,
Apabila sudah selesai, kita masuk ke vehicle composition yang terletak pada traffic di bagian sisi atas. Vehicle composition, kita kita tambahkan window pada bagian kiri sejumlah dengan pendekat yang ada. Ini kita ganti dengan nama dari masing-masing simpang. Di sini ialah utara, kemudian timur, selatan, dan juga barat. Kemudian pada masing-masing kaki simpang kita cek vehicle type-nya, kita ganti MC, kemudian kita input semua kendaraan yang bisa melintas pada kaki simpang tersebut. Di sini ada car, ada MC, kemudian ada kendaraan kecil, bus kecil, sedang, itu bisa kalian masukkan sesuai dengan eh, data ataupun yang mau kalian input. Kita juga bisa mengatur kecepatan dari kendaraan tersebut. Di sini saya buat mobil 30 km per jam, kemudian HG 20, kemudian HG kita 20 juga, kemudian bus. Ini sesuai dengan eh, kalian ya. Ini yang 20. Dan motorcycle di kecepatan 40. Hal yang sama dilakukan pada masing-masing pendekat. Kemudian pada sisi barat, bisa juga menambahkan sepeda. Oke. Setelah itu ya, ini membuat vehicle, eh, setelah itu kita membuat vehicle input, yakni kita klik kanan show list, kita samakan antara nama lengan dengan vehicle composition-nya. Untuk utara yakni utara, kemudian timur yakni timur, kemudian selatan yakni selatan, kemudian barat yakni barat. Oke. Apabila sudah, kita pergi ke base data, kemudian distribution desired speed. Di sini kita bisa menambahkan plus. Di sini kita bisa mengatur kecepatan minimum dan juga kecepatan maksimum dari masing-masing kendaraan. Di sini kita masukkan kecepatan minimumnya 5, kemudian upper limitnya yakni 60. Setelah itu, kita klik Desired Speed Decision yang terletak pada Network Objects. Kita klik kiri, kemudian klik kanan Show List. Kemudian kita klik masing-masing pendekat masuk. Kita klik kanan, kemudian kita beri nama
Oke. Kemudian klik kanan juga pada eh, lengan timur. Oke. Kemudian pada lengan selatan, klik kanan. Kemudian pada lengan barat juga kemudian kalian jika ingin mengubah desire speed-nya dari berapapun ini bisa diubah dari form until max. Ini kita tetap menjadi 0. Kita oke. Kemudian selanjutnya yakni reduce speed area, yakni kita dengan klik kiri pada object, kita klik kiri kemudian klik kanan show list. Kemudian kita klik CTRL plus kanan pada konektor yang akan dipasang RSA. Kemudian kita bisa menyesuaikan besaran areanya. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama pada tiap konektor dengan cara diduplicate. Di sini kita klik kanan pada pendekat yang lengkung karena ini biasanya digunakan pada simpang yang terdapat konektor lengkung. Kita klik kanan, CTRL kanan, kemudian kita klik OK. Kita bisa pindahkan di bagian yang ingin kita kurangi kecepatannya. Kemudian kita bisa duplicate. Duplicate. Oke. Kemudian pada sini juga reduce tutorial. Dan juga orang cepat. Bila sudah, kita membuat konflik area dengan cara klik kiri pada konflik area yang terletak pada kolom network objects. Di sini kita membuat simpang prioritas dari arah kemana, dari arah mana ke mana yang digunakan sebagai prioritas. Jalur untuk prioritas, di sini saya menggunakan arah dari simpang mayor ke simpang mayor, yakni arah lurus menyamping, karena merupakan simpang mayor sehingga itu akan saya prioritaskan. Kemudian kita klik. Untuk mempermudah kita bisa mengklik menggunakan klik kanan show list. Di sini kita memencet CTRL klik kanan untuk merubah mengatur simpang mana yang akan kita hijau dan merahkan sehingga tidak ada lagi yang berwarna kuning. Pada pengeklikan pertama, ini akan terpampang pada A itu hijau, kemudian B merah, kemudian pada klikan kedua itu kebalikannya yakni A merah, B hijau, kemudian pada pengklikan ketiga ini untuk semua merah, kemudian pada pengklikan selanjutnya yakni kembali ke kuning. Jadi kita lakukan itu pada semua simpang yang ada sampai tidak ada lagi yang berwarna kuning. Selanjutnya, berikut adalah hasil dari simpang prioritas yang telah saya buat. Kemudian selanjutnya yakni priority roles. Yang terletak pada network objects, kita klik kiri, kemudian klik kanan, show list, kemudian klik kiri pada pendekat yang harus menunggu. Di sini saya meletakkan di sini, misalnya. Kemudian karena mengapa saya letakkan di simpang ini? Karena ini merupakan simpang minor, jadi bukan merupakan jalan prioritas. Kemudian kita klik CTRL plus kanan,
pada pendekat yang kemudian di-drag ke pendekat yang dituju dan ditutup dengan klik kiri. Ctrl, klik kanan pada pendekat. Kemudian kita klik OK. Berikut adalah hasil dari simpang prioritas yang telah saya buat. Sini kamu bisa memplay dengan cara men-save-nya terlebih dahulu. Kita buat folder. Simpang 4 kita akan di sini. Oke. Kemudian dia akan otomatis tersimpan. Kemudian kita bisa memplay. Berikut adalah hasil dari simpang yang telah kami buat. Setelah di-save tadi, kita pencet play. Sehingga terplay hasil dari kendaraan yang sudah kita input. Berikut adalah penggambaran menggunakan 3D models. Lihat bahwa terinput semua kendaraan yang telah kita pilih tadi. Ada motorcycle, bus, vehicle, sekian cara membuat PTP SIM simpang prioritas. Selanjutnya yakni pembuatan simpang bersinyal pada video selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.